الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بسندنا متصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى عنه قال: باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح. Betul kan? InsyaAllah. Bab apa yang dikatakan terhadap suami setelah atau kepada pasang suami setelah melaksanakan akad nikah. As-sunnatu ayyuqala lahu, dan disunatkan kita mengatakan kepadanya barakallahu laka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kamu. Atau baraka alaika, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan terhadap kamu. Wa jama'a bainakuma fi khairin, dan mengumpulkan di antara kamu berdua dalam keadaan kebaikan. Ini doa sunat kita sampaikan kalau kita ada resepsi pernikahan, akad nikah dan sebagainya, kita akan hafal nih, kita sambutkan orang itu. Jadi kita jangan sebutkan yang lain-lain, kita budayakan ini. Kalau kita kata mohon doa restu, ya kami restukan apa semuanya, memang Allahumma shalli Muhammad itu tidak menyalahkan, cuman sebaiknya kita budayakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan doa ini wa jama'a bainakuma, karena Rasulullah berdoa dengan seperti itu, kita doakan juga insyaallah taala sepasang suami istri akan bagus, akur, enggak akan terjadi perkelahian, pertengkaran di rumah mereka, tidak akan ada piring pecah. Sebab sebagian suami dia takut memecahkan gigi istrinya, takut mukul pipi istrinya, dia pecahkan piring. Itu. Dan sebagian itu masih syukur lagi. Ada orang pula memang pukul istrinya. Setiap hari dia pukul istrinya. Dengan ada doa ini, insyaallah taala suami tidak akan buat macam-macam kepada istri, istri juga tidak akan mau buat macam-macam terhadap suaminya. Wa yustahabbu an yuqala li kulli wahidin minaz zawjaini, dan disunatkan mengatakan bagi tiap-tiap satu daripada sepasang suami istri, barakallahu li kulli wahidin minkuma fi sahibihi, semoga Allah SWT memberikan keberkatan bagi tiap-tiap satu pada kamu keduanya, bagi temannya, yaitu suaminya atau istrinya. Wa jama'a bainakuma fi khairin, dan mengumpulkan di antara kamu berdua dalam keadaan yang baik. Baik nanti makanannya, baik nanti pelaksanaan dalam kamarnya, dan baik pula nanti hasil yang mereka kerjakan, ya kan? Jadi kadang-kadang disebabkan makanan tak baik, perbuatan tak baik, keluarlah anak juga tak baik, tak bagus, seperti syaitan dia. Itu disebabkan apa? Tidak baik dalam rumah tangga. Kenapa masyarakat jahat? Karena kadang-kadang individu itu jahat, atau satu bagian rumah tangga itu jahat. Sebab itu makanya kita pertama kali memperbaiki daripada diri dahulu. Dari diri baru daerah atau rumah kita, dan rumah kita baru bagian kampung kita. Kita tak akan mampu memperbaiki kampung kita kalau keluarga kita masih dalam keadaan tak baik. Itu makanya memerlukan mencari pasang suami istri yang baik, yang solehah, bukan hanya sekedar cantik. Cantik itu hanya nomor berapa sajalah. Yang pertama kali beragama. Tapi kalau cantik beragama silahkan. Daripada kita mencengok orang yang dah jelek, tak beragama lagi, waliyadzubillah. Cari istri yang cantik, yang beragama. Kalau kaya lebih bagus, Kalau kaya lebih bagus. Ayahnya kaya, anak presiden, tak apa, yang penting salehah. Anak ulama lebih bagus lagi. Itu mencari anak ulama lebih bagus lagi. Tok guru yang ada di Malaysia, cari anak-anak dia. InsyaAllah taala kalau kita kahwin sama anak tok guru, InsyaAllah kita jadi guru, InsyaAllah juga. Biasanya begitu. Kebanyakan ulama-ulama dahulu kahwinnya dengan siapa? Kahwinnya dengan anak guru dia. Carilah anak guru kamu. Ustaz belum nikah pula. Guru yang lain. Di kampung-kampung masih lagi kan. Guru yang lain cari.
Masih ada lagi banyak-banyak itu. Cari insya-Allah taala biiznillah, mudah-mudahan kalau enggak dapat anak guru, adik guru. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم أن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج بارك الله لك. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Abdurrahman bin Auf ketika dia menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang dia telah kawin, maka Rasulullah kata barakallahu laka. Jadi kata Abdurrahman bin Auf, saya kawin nih, kalau nggak salah dia kata apa? Saya kawin dengan seorang yang janda. Kawin dengan siapa? Janda. Orang janda. Rasulullah kata kenapa tak kawin sama orang yang muda? Yang musik lagi dalam perawan ting-ting kalau orang kampung kita kan. Nanti saya ceritain nanti insyaallah biidznillah. Nah. Ya Abdurrahman ini sampai ke Madinah Al-Munawwarah, orang kasih sama dia istri. Orang kasih sama dia pekerjaan. Dia kata enggak usah perlukan saya pekerjaan atau enggak usah kasih saya harta, yang penting tunjukkan sama saya mana pasar. Terus langsung dia berjualan, termasuk orang yang kaya di golongan daripada golongan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Itu sebabnya kaya ini tak salah. Kaya bagus kalau kekayaannya itu dibawakan kepada agama dan pengorbanan agama. Itu bahkan lebih bagus dibandingkan kalau kamu miskin cuma tahu kamu berdoa saja. Ya. Kalau kamu kaya, boleh kamu membantu perjuangan Islam. Sudah. Warawaina Abi Hasan bin Sahihah fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairiha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rabba al-insana idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. Qala Tirmidzi wa haditsun hasanun sahih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia ingin merukunkan di antara manusia yang telah kawin, maka dia berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kamu atau terhadap kamu dan mengumpulkan di antara kamu berdua dalam keadaan baik. Nah, itu dia. Faslun fi karahati ayyuqala birrifa'i wal banini. Pasal menceritakan tentang makruhnya mengatakan kepada sepasang suami istri dengan kerukunan dan mendapatkan anak laki-laki. Rukun. Rukun. Apa ya rukun itu ya bahasanya? Kita bahasa Indonesia tahu rukun. Rukun itu tidak ada terjadi kelahian. Aman, tentram, nyaman. Pedo. Itu rukun. Sepakat. Kan rukun bahasa kita kan? Cocok. Kan. Rukun itu damai ya, Bang. Damai. Rukun tetangga. Ya, aman, tentram, damai, itu makna rukun. Rukun ini menyangkut semuanya makna. Kalau kata rukun, aman, tentram, damai. Dikata rukun tetangga, berarti dalam tetangga itu semuanya aman, damai, tentram, nyaman, adem, atau dia. Rukun antara negara Indonesia dan Malaysia, aman, tentram, nyaman, tidak peperangan, jadinya persahabatan, itu makna rukun. Nah tahu itu bahasa Sanskrit itu. Sanskrit itu bahasa asal Melayu. Bahasa Indonesia Sanskerta. Jadi kalau bahasa Malaysia tak kenal Sanskrit. Paham? Apa itu? Faham falaysa sakun kal yaqini. Rifa itu kerukunan, kedamaian dalam rumah tangga, tak ada terjadi peperangan, tidak ada terjadi percekcokan, tidak ada terjadi bunuh-bunuh. Ada kan rupanya sekali suami istri bunuh-bunuh? Ada di Mesir ni. Di Mesir banyak kejadian suami mati dibunuh oleh sang istri. Bila bagi suaminya tidur, bayangkan, sang istri sudah ada yang lain, kasih racun, mati kau terus. Buatnya dulu. Maka hati-hati nak kawin sama orang Mesir, kan? Hati-hati nak kawin sama orang Mesir. Wa yukrahu ayyuqala lahu birrifa'i wal banin, dan dimakruhkan mengatakan kepadanya dengan kerukunan atau kedamaian dalam rumah tangga dan mendapatkan anak. Wa sayati dalilu karahatihi insyaallah, dan akan datang kemakruhannya insyaallah taala fi kitab hifdzul lisan fi akhir kitab, pada kitab menjaga lisan pada akhir kitab. Al-muhim dikata apa rifa ni? Wa rifa bi kasri ra'i wa bil maddi,
dengan dikasarkan ra. Tengok, dikasarkan ra dan dipanjangkan. Ada situ alif dan hamzah dipanjang. Rifa' wal ijtima', rukun. Damai, tentram, nyaman. Itulah rukun itu mana tu. Hati-hati dia dari kalimatnya jamaah. Jamaah banyak mana? Jamaah ijtima' perkumpulan, berkumpul, rukun. Jima' kumpul juga tapi tempatnya lain. Nah, tempatnya di mana? Di kasur. Ijtima' lain lagi, ijma' lain lagi. Anda mesti tahu bagaimana timbangan kalimat jamaah. Nah, apabila berubah timbangannya, berubah pula maknanya. Jadi masalah di sini sudah ulama tentang masalah. Mereka katakan kalau sekarang kan ada orang mengatakan kalau kita kata kepada sang suami istri semoga berkat sampai ke anak cucu, dapatkan cucu apa semuanya. Orang Malaysia macam mana kata? Semoga berkat anak cucu apa semua kan. Dari sini kata Imam Nawawi ini makruh hukumnya. Tapi ulama menegaskan itu kalau sekiranya dia buat begitu saja secara putus. Tapi kalau sekiranya makna itu untuk doa tak ada masalah. Sebab apa? Pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan larangan tersebut disebabkan inginnya menghilangkan daripada kebiasaan orang-orang Yahudi atau orang kampung dia, orang Zahiliyah yang ada pada zaman dahulu, yang mereka mengatakan demikian untuk memutuskan sesuatu. Kamu mendapatkan anak, begitu. Sudah. Jadi andai kata sekiranya sang sang yang mengatakan itu, sang yang mengatakan ini bertujuan untuk mendoakan, tak ada masalah. Bertujuan untuk mendoakan. Sudah? Jadi kalaupun dikatakan hanya makruh tidak ada sampai benda itu haram lah. Atau dikatakan kau buat benda jahiliyah, jangan sampai katakan begitu. Sebab ada yang mengatakan itu orang buat benda jahiliyah. Memang orang buat benda jahiliyah, tapi kita husnuzan dengan orang Muslim. Takkan langsung kita putuskan tu dia buat benda jahiliyah. Tak, zaman-zaman sahabat pun ada juga orang mengatakan demikian. Cuma Rasulullah inginkan putus tujuan kalimat tersebut. Orang jahiliyah tujuannya beda. Orang kita Islam lain pula berbeda. Kenapa? Kerana kita mendoakan. Doakan agar kamu juga suami istri sampai punya cucu, insya-Allah taala biidznillah kan. Ada orang yang kahwin tak punya cucu, tak punya anak. Nah. Jadi itu yang saya katakan tadi, membudayakan doa Rasulullah SAW itu sunnah hukumnya. Tapi kalau ada orang mengatakan demikian, jangan langsung kita marahkan. Dengan hikmah, kita katakan sebaiknya kamu katakan begini. Jangan kamu katakan, kamu dah buatkah itu bid'ah atau kamu telah berbuat satu perkara yang jahiliyah. Itu salah. Ya. Babu ma yaqulu az-zawju idza udkhilat alaihi imra'atuhu lailatal zafaf. Bab apa yang dikatakan oleh sang istri, sang suami apabila masuk dia kepada sang istrinya itu, ya, pada waktu malam pengantin. Apa perkataan sang suami kepada sang istrinya apabila dia masuk kepada sang istrinya? Enggak perlulah saya terang-terangkan lagi mana masuk di sini dah. Enggak paham, keluarlah. Enggak paham, keluar, jangan ini. Nanti kita terangkan sangat nanti lain pun nanti pengertian si Ismail ni. Dia belum lagi dewasa di sini. Wa yastahabu ay yusammi Allah Ta'ala wa ya'khudha bi nasiyatiha. Disunatkan kita membaca bismillah. Jangan langsung aja kebut-kebut. Disunatkan kita baca bismillah dan memegang ubun-ubunnya. Jadi begini. Yang kata dalam permata yang hilang lah. Tak tahu saya apa tu permata yang hilang, tapi saya belum pernah baca tahu. Kalau kita masuk kepada sang istri kita, jangan kita langsung saja begitu. Kita perlu ada apa namanya? Pemanasan. Ensin kan perlu dipanas. Kalau nak buatkan kereta kan perlu dipanaskan tu kan. Enggak main langsung rusak. Kereta langsung rusak kalau kamu terus main jalan terus begitu. Kalau kamu main bola apa namanya itu? Pemanasan. Sudah kan? Stretching. Semua benda ada pemanasan. Kita juga ada pemanasannya apa? Al-Muqaddimah. Enggak langsung dia. Jadi kalau sekiranya kita mau jumpa dengan istri kita, mau berjima umpamanya, kita perlu ada pemanasan, jangan main langsung saja. Ada namanya pertama kali apa? Mukallamah. Mukallamah bercakap dahulu. Adik sehatnya.
Hari ini nanti nampak. Itu dia. Bukan lama. Bercakap bersedar gurau. Nah, habis bukan lama muda abah. Makin cantik adik ni. Punya batik minyak wangi lagi apa semua. Wah, katanya gitu. Muda abah, bukan lama muda abah. Udah. Baru habis muda abah, baru mula masak. Nah, dipegang-pegang lah. Jadi nggak usah pegang-pegang. Masuk ronde ketiga. Round yang ketiga, pegang lah. Anda tahu sendiri, pegang, jangan lagi dibaca dari sini nah. Nanti bahaya nanti. Pulang-pulang nanti si Rozi pula muskilah, dia praktek kepada yang lain lah. Dan kepada yang mustahak nih, muskilah. Setelah itu kata seperti tadi ini dipegang kepala dia, baca Bismillahirrahmanirrahim. Gunanya apa tuh semuanya? Gunanya nanti kalau dia punya anak, anaknya itu keluar nanti insya Allah jadi ulama. Nggak jadi syaitan. Nah, supaya jangan jadi syaitan. Setidaknya walaupun nggak jadi syaitan, ada orang yang kata nggak ada apa-apa lah, manusia biasa saja begitu. Kita inginkan kita cetak anak orang yang paling bagusnya, begitu kan? Bagaimana kalau kita boleh pikirkan nggak? Namanya Syekh Muhammad Siddiq Al-Ghumari. Ada nggak? Muhammad Siddiq Al-Ghumari punya anak, kebanyakan anaknya semuanya ulama. Pernah dengar pada itu? Macam mana boleh ayahnya cetak anaknya semua jadi ulama? Pada zaman kurun ke-14 ni memang sangat jarang sekali seorang ayah boleh cetak semua anak jadi ulama. Nah, carilah siapa saja. Pernah dengar anaknya si Imam Bajuri yang begitu alim, si Abdullah As-Sarqawi. Siapa anaknya jadi ulama besar? Ini Syekh Muhammad Siddiq Al-Ghumari, ulama besar. Anaknya Ahmad Siddiq Al-Ghumari, ulama besar. Al-Hafiz sampai derajatnya. Abdullah Siddiq Al-Ghumari, al-muhaddis besar. Abdul Aziz Siddiq Al-Ghumari, muhaddis besar. Ibrahim Al-Ghumari, Abdul Aziz Zamzami Al-Ghumari, Ibrahim Al-Ghumari. Itu semuanya adalah anak-anaknya yang jadi ulama besar. Nah, kenapa mereka boleh begitu? Keberkatan daripada keluarga mereka, ketua Rasulullah SAW, dan memang ketika waktu melaksanakan keluarga hubungan intim, orang tuanya menjaga adab, ya? Menjaga adab. Sudah dipegang kepala, pegang kepalanya. Baru baca apa? Wa yaqulu barakallahu likulli wahidin minna fi sahibihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan bagi tiap-tiap daripada kita pada temannya. Itu kawannya itu siapa? Istri kita atau suami dia gitu. Ya, udah. Kemudian adabnya juga kita tidak boleh buka-bukaan. Rasulullah SAW enggak buka-bukaan. Bukan maknanya haram, tapi sebaiknya lah kita jaga. Jangan buka-bukaan semuanya. Dibuka yang penting saja. Kemudian pada gelap. Waktu ketika kami itu mengajikan babu wati, katanya apa? Wati subhan atau babu wati apa namanya? Wati dalam keadaan salah. Macam mana boleh orang Arab ni ceritakan tentang wati atau jima dalam keadaan salah? Ternyata mereka kalau berjima itu menutup mata berlampu. Jadi kalau ketika waktu terjadi itu dalam bab fikih hal itu. Bukan saya cerita masalah yang tidak. Ada dalam bab fikih cerita masalah wati subhan itu seorang suami masuk kepada istri lain. Kenapa terjadi begitu? Karena mereka matikan lampu. Itu satu. Yang kedua, mereka juga ketika waktu masuk tuh kadang-kadang mereka tak cakap sama istrinya. Dan mereka tak tengok langsung. Sebagaimana kata Aisyah, aku tak pernah melihat, ya. Tak pernah melihat punya Rasulullah dan dia juga tak pernah melihat aku punya. Itulah adab sampai dalam masalah jima pun dah punya hak kita pun kita tak boleh nak buat macam-macam. Apalagi nak buat kerana macam-macam kita dari kuat karaoke lah apa semua itu. Dan sebagaimana disebutkan ada fatwa orang kata boleh, tidak ada masalah buat karaoke. Faham tak? Tak faham juga kan? Karaoke. Nyanyi tu lah. Haram hukumnya buat karaoke itu. Dia tahu haram hukumnya buat karaoke. Kalau kita bab jima ni saya sibukkan langsung lah. Walaupun saya belum pernah kahwin lagi kan, tapi itu hukum lah. Hukum tak hukum lah. Jadi kalau kena kau memang terlampau enak sangat dengan karaoke itu, Ismail lain dia karaoke dia. Dia menyanyi saja kerja dia pakai karaoke lain kan. Ini enggak, cerita lain. Jadi ada orang kena suka sangat dengan karaoke itu tapi katanya halal. Karaoke banyak mudaratnya. Salah satunya juga biasanya kemaluan seorang laki-laki itu akan keluar madi. Dia masuk ke dalam mulutnya perempuan. Mana boleh begitu?
Dah? Nak lampu. Ni kamera tak tenang. Bahasa tinggi kan. Tanya kot. Kita usah sendiri tu. Oh, di sini. Oh. Apa? Lampu. Bukanlah. Apa aja pun mau didukung silakan. Terserah. Enggak apa. Udah. Paham tuh. Haram hukumnya. Tak ada benar. Kalau nak buatkan apa saja silakan, tapi jangan begitu. Nah? Jadi kita tengok dulu macam mana ada Rasulullah SAW berjumpa dengan istrinya. Nah? Ada Rasulullah SAW itu perlu kita jaga. Kalau memang kamu ingin supaya anak kamu ya jadi ulama. Dan pula kalau sekiranya kamu ingin anakmu jadi bintang filem. Karaoke, astagfirullah. Istilahnya karaoke. Ma rawaina bil asanid sahihah fi sunan Abi Dawud wa Ibn Majah wa Ibn Sunni wa ghairiha min Amr bin Shu'aib an abihi an ajdihi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyaqul, apabila kawinlah seseorang kepada seorang perempuan atau membeli membeli khadim, pembantu, budak, ya. Falyaqul, dia katakan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jalabtaha alaihi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepadamu kebaikannya. Kebaikan siapa? Kebaikan istri kita tu. Jangan macam-macam. Ada istri kadang-kadang dia kerjanya pulang daripada kita ke rumah, bagus dia. Tapi kalau kita tak ada situ, dia pergi ke mana-mana. Sehingga ke sebelah ke rumah dia, kawan dia juga sebelah. Habis dah cintai orang terus kerja. Tahu tak? Paling susah perempuan ni, paling susah kalau tak mencintakan orang. Kalau kita kata sekarang sekitar 80% perempuan memang kerjanya cintai orang. Paling senang mereka kumpul. Itu. Kumpul bareng-bareng. Ngurumpi, kalau bahasa Indonesianya ngurumpi. Nah, itu bahaya. Cari kalau memang perempuan itu bukan cintai orang lain. Wa'udzu bika min syarriha wa syarri ma jalabtaha alaihi, katanya. Wa idza stara ba'iran, dan jikalau sekiranya kau beli unta, bukan hanya beli unta ini, kiaskan kepada yang lain. Nah, beli ayam ke, beli kambing ke, beli macam-macam. Falyakhudh bidurwati sanamihi, dan kamu pegangkan pundaknya, wal yaqul mithla dzalika, dan kamu katakan yang demikian. Dan orang kata, tak baca ni kan? Bagaimana kalau kita pegang perempuan awet, baca supaya dia turut kepada kita. Wow. Ada kan kadang-kadang orang kata pengasih, pelekat, apa lagi tu? Mahabbah. Ada kan? Tak pernah dengar gitu. Dulu kami kalau di pesantren, asalkan masuk guru baru atau guru bantu, semua kata, Bapak, faedah apa? Mahabbah. Saya dari dulu kumpul banyak mahabbah, tuntun satu banyak kumpul mahabbah. Enggak laku juga ya. Enggak laku. Macam-macam buat mahabbah. Ada yang baca-baca dur ala tumpu ala tangkap, kalau dah start pintu maka ikut aku. Enggak dapat-dapat juga. Mantra. Ada yang baca kata kalau nak buatkan gitu, baca ini baca itu, kemudian kau tiup pakai rokok. Langsung dia katakan I love you darling. Macam-macam dia buat itu. Yang jelasnya kalau kamu ingin, carilah perempuan tanpa kau buat macam-macam. Ya, kadang-kadang ada orang tu buatkan dengan ini, dengan apa namanya? Dengan sihir. Itu haram hukumnya. Bersihir perempuan agar cinta sama kita, itu haram hukumnya. Kalau dia tak cinta sama kita, tak ada masalah. Bukankah cinta itu bukan mesti memiliki? Kan? Cinta tak mesti memiliki kan? Hatiku dengannya selalu mencintai, tapi aku tak ingin memiliki dia, tak ada masalah. Sudah. Supaya nanti dalam rumah tangga tak ada masalah. Itu tujuannya. Wa khairu ma jabalta alaihi, dan sebaik-baik apa yang kau bawakannya atas itu. Atas apa? Atas yang kita ambil tu, atau kita beli. Wa fi riwayatin tsumma ya'khudh bi nasiyatiha, dalam satu riwayat mengatakan kemudian kau peganglah ubun-ubunnya. Ni ubun-ubun ni, tahu ubun-ubun? Pegang ubun-ubunnya,
Wal yad'u bil barakati fil mar'ati wal khadim, dan hendaklah kamu doakan dengan keberkatan pada perempuan tersebut dan khadimnya. Perempuan kalau berkat, masya Allah tabarakallah, nah itu perempuan lagi berkat tu biasanya perempuan muda dia akan menghasilkan banyak anak, banyak rezeki. Itu pepatah orang kampung dulu kata. Ini sekarang ni banyak anak takut mati, nak kasihkan makan susah, dia kata. Saya tengok kebanyakan orang yang berhasil anaknya semua kena kebanyakan anak. Kadang-kadang dua anaknya tak berhasil pun, satu tukang pencuri, satu tukang mabuk, semua jadi syaitan. Ini ada orang 10 anaknya semua jadi. Tengok, Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, Maha berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dua anak kita terlalu cinta kedua-duanya, sehingga kalau dia salah kita tak akan pernah memarahi dia. Betul tak? Dia buat salah kita diamkan saja. Alah biasalah, masih kecil lagi. Dari kecil tu kalau dia terus berbuat demikian, kalau kamu tak marahkan, maka terus dia akan buat seperti itu. Sampai besar ni dia akan buat salah. Nah, jadi makanya kadang-kadang diperlukan garang terhadap anak. Anak kalau tengok ayahnya langsung takut. Kenapa? Ayah asingnya. Tapi kalau anaknya tengok ayahnya biasa-biasa saja gitu, kadang-kadang itulah ya, buat anak tu jahat. Apalagi zaman sekarang ni memerlukan seorang ayah tu tegas terhadap anaknya. Anak umur umpamanya 11 tahun keluar-keluar, tak boleh keluar-keluar. Masih di rumah saja. Di rumah lengkapkan semua fasilitas, komputer ada. Kemudian bacaan ada. Tak main dalam pekarangan rumah aja. Jangan ke mana-mana. Kalau dah ke mana-mana, dia punya penyakit. Dia punya penyakit itu terikut dengan kawan dia. Saya punya kawan, saya punya syekh nama Syekh Majid, anaknya bagus sekali, comel sekali. Bagus sekali adabnya. Kalau jumpa kita sama kita, waduh, khusyuk sekali, nak kecil. Tiba-tiba dia marah sama abang dia, kata, ya himar, katanya. Dia kata, ni penyakit datang di Pulau Mesir ni. Datang penyakit dari Pulau Mesir, kena gaul semua orang Mesir. Tengok, bayangkan. Dia orang Irak. Orang Irak biasanya seperti itu. Bab ma yuqalu lirajuli ba'da dukhuli ahlihi alaih. Bab apa dikatakan bagi seorang laki-laki setelah mendukhul ya sang istrinya. Atau masuk kepada istrinya, ni masuk dalam kamar lagi ni, belum lagi maksudnya nama muqaddimah surah. Lagi masuk. Dia ada muqaddimah surah, ada muqaddimah kubra, ada natijah tahu. Ada natijah. Jadi katakan tadi apa namanya? Bukal, kalam maftun, udah kemudian mula, kemudian mujah, masuk antum jamaah tu berdoa. Sebelum nak masuk jamaah tu mesti doa. Allahumma jannibna wa jannibna syayatin, mujamaah. Habis mujamaah, lemasah. Itu natijah lemasah. Tahu lemasah? Apa artinya tu? Jadi kamu tak dapat. Lemas. Dan lemas tu. Katanya. Itu makna dia. Itu natijah dah. Tahfaz tu. Ada 5 perkara. Ada 5 perkara taqaddum antara kita ingin buat buat sesuatu projek ya. Sudah, dia kata apa? Wa Anas radhiyallahu anhu bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha fa'awlama bi khubzin wa lahmin. Maka ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatkan walimatul urus. Dia kahwin ni jangan kita tak buatkan walimatul urus. Gila orang tu kalau memang tak buatkan benda tu. Bin Ahmad ayam 1 ekor itu paling penting tu. Kata Rasulullah SAW katanya awal wala musyatin katanya. Taklah kau buat walimah walaupun 1 ekor kambing. Jadi terus sangat miskin yang tak ada apa-apa lagi 1 ekor kambing dan 1 ekor ayam dah buat dah. Kampung kita 1 ekor ayam tu dah boleh 40 orang. Jadi kiraan 1 ekor kambing tu di Mesir 40 orang tu. 1 ekor kambing 40 orang boleh makan. Di kampung kita 40 orang tu 1 ekor ayam. Tulang-tulang itu ni pada itu. Kita ni di sini makan ayam alhamdulillah rabbil alamin lah tu. Alhamdulillah di Mesir ni 1 ekor ayam kita boleh bagi 2 orang aja. Bagi 2 orang aja 1 ekor ayam. Kenapa dah terikut orang Mesir? Kami dah pernah coba tu. Saya punya kawan makan 1 ekor ayam bagi 2.